Apakah memang investasi ini bisa membuat kita menjadi orang kaya, Pak? Orang tuh nggak mau ngerasain prosesnya ya, maunya hasilnya. Gini, yang dijual itu secuil. Ya memang bener ada yang berhasil nggak ada, gitu. Tapi berapa persen sih, gitu. Dan caranya bener nggak? Hai Simpanisan, ketemu lagi di podcast Inspirational Talk ya, yang kali ini mengambil tema mengenai investasi bukan delusi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, siapa? Yaitu CEO dari PT Niko Sekuritas Indonesia, Pak Ruby Haryono. Pak, apa kabar Pak? Baik. Sehat? Sehat. Amin. Alhamdulillah, amin. Ya. Oke Pak Ruby. Pak, ini kan ada unik nih karirnya nih. Ya. Sekolah arsitek. Arsitek, betul. Sempet kerja di ini enggak? Bidang yang benar bidang itu. arsitek itu pernah enggak? Pernah. Pernah. Jadi sekitar 3 tahun ya. Saya itu Waktu habis lulus, pas setelah lulus berarti? Sebelum lulus sudah. Oh, justru sebelum lulus. Sebelum lulus sudah mulai kerja. Jadi pernah di jalan yang benar gitu. Pernah di jalan yang benar. Iya, jadi cuman kalau arsitek itu kan mikirnya orang mungkin desain ya. Iya. Tapi sebenarnya ada anak-anaknya. Jadi selain bikin gedung gitu, ada interior, ada arsitektur landscape, dan satu lagi adalah urban planning atau planologi tata kota. Yes. Nah, Itu sama Pak Juli tuh, planologi. Juga sama, planologi arahnya ke asuransi jiwa. Oh gitu ya? Waduh. Banyak ternyata banyak yang tidak di jalan yang benar ya? Di jalan yang benar. Nah, jadi pekerjaan saya lebih banyak yang planologi. Nah, kebetulan dosen ngajak project-projectnya umumnya adalah project-project Pemda. Jadi rencana induk tata kota, rencana induk kota Solo gitu dari 20 tahun gitu. Jadi kebanyakan 3 tahun tuh banyak di situ. Nah, terus kenapa hijrah? Setelah jadi bankir berarti habis itu ya, langsung tapi prosesnya mungkin ya. Jadi prosesnya ini yang unik. Pertama setelah lulus tuh saya yuk jalan-jalan sama temen gitu. Kita ke timur sampai Lombok terus pulang. Karena rencana saya nanti pengen kerja di Jakarta. Saya kan dari Semarang. Dari Undip ya. Oke, baru sampai Bromo, Surabaya, ditelepon dari rumah. Ada panggilan dari BCA. Saya nggak ngelamar gitu ya. Tapi orang tua saya bilang, ya meskipun tidak melamar ya dicobalah. Tahun berapa itu? Tahun 93 kali. 93, jadi BCA lagi tumbuh luar biasa tumbuh, ya. Betul. Jadi memang lagi cari orang-orang yang punya potensi gitu ya. Betul. Dan jadi waktu itu ya pikirnya positif aja. Sekalian ya, saya ke Jakarta kan nanti cari kerja, latihan dulu dong. Interview cari kerja itu kayak gimana. Coba tesnya di Semarang. Coba lolos. Udah. Dipanggil lagi ke Jakarta. Galau lagi. Lah kok saya jadi ke bank gitu. Nggak apa-apa. Kan kamu memang maunya ke Jakarta gitu. Kalau toh nanti di Jakarta ya nggak masalah kan. Oh iya juga ya. Nanti kan toh saya cari kerja yang lain di Jakarta juga. Ya udah. Saya ke Jakarta interview. Interview itu panjang prosesnya. Sampai akhirnya saya total ya sama Semarang dan Jakarta. Total saya interview 10 kali. Akhirnya saya sampai di meja kontrak. Saya tanda tangan nggak ya? Ini bayangkan udah 10 kali interview masa nggak saya tanda tangan? Jadi akhirnya ya udah saya tanda tangan. Soalnya saya join ke Management Development Program. Di situ saya tahu bahwa itu adalah pendidikan. Berapa tahun itu? MDP-nya itu sekitar setahun lebih. Nah, ya saya pikir udahlah. Saya mengenal dunia baru kan melalui pendidikan, nggak langsung kerja gitu. Ya udahlah, saya okein. Meskipun saya sempat stres, artinya frustasi juga ya. Saya sekolah lama-lama nggak ada gunanya. Jadi lebih ke konflik batin. Konflik batin, betul. Pakai frame saat itu kan agak meragukan ya. Ada idealisme ya? Iya, ada idealisme. Karena juga arsitek itu banyak orang masuk situ tuh nggak, biasanya kan ada hobi atau ada ketertarikan khusus. Kalau ekonomi gitu kan kadang karena orang ya umum ya Pak? Umum gitu mungkin ya.
maksudnya. Belum tahu mau kemana, jadi ambil dulu bisnis, ambil dulu mungkin jurusan-jurusan yang lebih umum gitu ya. Jadi akhirnya ya saya jalanin juga gitu. Tuh simpanisan. Ini suatu bukti ya. Beberapa kali tamu kita juga yang saya undang ke sini, ya dia punya latar belakang pendidikan yang berbeda dengan karirnya. Satu bukti lagi bahwa kalau memang kita serius punya passion di dalam bidang yang memang kita geluti sekarang, you will be on the top ya. Jadi pasti akan mencapai puncak ya Pak ya. Betul, Seperti betul. itu ya Pak ya. Ya. Oke. Sekarang kita bicara Niko Sekuritas nih Pak. Ya, banyak kan orang yang masih mix up nih dengan istilah sekuritas, securities, ya security begitu Pak. Jadi sedikit Bapak bisa bercerita tentang Niko Sekuritas dan lalu mungkin dari sisi apa sih kenapa disebut sebagai sekuritas ya atau efek atau surat berharga tersebut. Iya. Ya. Oke. Mungkin gini ya. Niko Sekuritas ini adalah satu perusahaan patungan Salim dengan SMBC dan ada Ciputra. Ya. Ini udah berdiri 31 tahun lebih. Ya. Nah, kita ini, Niko Sekuritas ini, sekarang ini merupakan satu dari 3 perusahaan sekuritas di Indonesia yang masih memiliki 3 izin bisnis. Gitu ya. Jadi umumnya sekuritas itu bisnisnya sekarang tinggal 2. Jadi satu adalah brokerage atau trading efek ya. Satu lagi penjamin emisi atau underwriting. Underwriting, yes. Ya, itu di bawah lebih corporate finance atau ada yang bilang investment banking. Ya, ini adalah suatu kegiatan yang membantu perusahaan IPO, right issue atau mau menerbitkan bond ya, menerbitkan obligasi. Ya. Jadi dari situ itu umumnya kegiatan sekuritas. Nah, satu lagi yang kita masih punya adalah manajer investasi, ya, atau aset manajemen. Nah, ini adalah satu pengelola yang biasanya kalau orang awam lebih gampang lihat reksadana, gitu. Nah, ini adalah produknya dari manajer investasi. Jadi ini produk investasi yang orang-orang bisa masuk di situ, terus kita mengelola entah dengan pendapatan umum berarti tetap, ya? Boleh ya, bisa ya? Bisa, umum bisa, yang khusus juga ada. Gitu. Jadi kita tuh punya yang domestik maupun yang foreign, ya, atau overseas lah, gitu ya. Semacam itu. Nah, Simpanizan berarti we are on the right place nih. Karena kita bicara mengenai investasi, ya, Pak Ruby. Sekarang ini kan sesuai tema nih, banyak orang delusi nih, ya, pengen jadi orang kaya cepet-cepet Pak, ya, gara-gara media sosial yang begitu masif ya, dalam 3 sampai 5 tahun belakangan ini. Pengen cepet-cepet kaya, pengen cepet-cepet jadi sultan, ya, pengen cepet-cepet naik jet pribadi, gitu ya. Jadi banyak orang yang melangkahnya salah nih. One of the case lah, ya, salah satu petinggi Fahrenheit itu ya dicokok gitu ya, diciduk gitu ya. Kemarin ada 2 atau 3 orang juga yang kasusnya sama. Gimana Pak Ruby melihat itu gitu loh? Apakah memang investasi ini bisa membuat kita menjadi orang kaya Pak? Ya, orang kadang-kadang melupakan prosesnya, ya, orang ngelihat akhir gitu ya. Gimana menurut Pak Ruby? Oke. Mau nggak mau, tren. Karena tren, jadi orang terbawa ke sana, ya. Jadi memang generasi yang sekarang ini boleh dibilang kan, orang bilang kan generasi instan. Ya. Semuanya serba mau cepet, semua tahu hasilnya. Orang tuh nggak mau ngerasain prosesnya ya, maunya hasilnya. Itu terjadi. Gini, yang dijual itu secuil. Ya memang benar ada yang berhasil, nggak ada, gitu. Tapi berapa persen sih, gitu. Dan caranya benar nggak? Jadi mungkin tugas kita ini ya yang ada di satu lembaga institusi yang punya akses ke situ untuk memberikan yang memang mempelajari hal tersebut. 10%-nya itu ya Pak ya? Iya, untuk menyeimbangkan informasi yang didapat.
Oke, jadi Simpanisan, penjelasan dari Pak Ruby tadi, instan boleh. Kita berpikir instan boleh karena itu adalah bagian dari perkembangan yang memang sekarang tidak bisa kita hindari. Tetapi instan itu juga harus ada proses, harus belajar kitanya. Ya, harus terus kita melihat pengalaman-pengalaman baru, knowledge baru ya. Kita mempelajari hal tersebut sehingga kita bisa membuat kita sendiri menjadi lebih wise lah dalam menentukan. Bukan begitu ya Pak Ruby ya? Jadi seperti itu. Lalu bagaimana kita sebagai milenial gitu ya harus menyikapi hal tersebut, terutama yaitu tadi yang pengen serba cepat. Seperti itu Pak Ruby. Oke. Mungkin ini kita dalam koridor investasi nih ya. Yes, of course. Oke. Jadi investasi kalau lihat milenial ya, bagaimanapun mereka itu nggak bisa meninggalkan proses. Bagaimanapun kan kita ambil yang majority ya, mungkin memang ada milenial yang umur 20 udah tajir juga ada. Yeah. Tapi kita ambil secara majority ya, yang mereka yang bekerja, entah itu bekerja sendiri maupun dalam sebagai karyawan gitu ya. Nomor satu sebenarnya mulai itu sesuatu tuh sekarang gitu ya. Sekarang maksudnya gini, kecil gak apa-apa? Enggak, karena tren sekarang pun mengecil kok. Dulu kalau kita invest kan mungkin harus 1 juta baru boleh bisa beli obligasi gitu. Sekarang kan sudah kecil, 10.000, 100.000 ya kan. Kenapa kok saya ngomong coba dulu? Karena mereka itu umumnya knowledge-nya belum, ya kan? Knowledge-nya belum banyak gitu ya. Ya nggak apa-apa, tapi kan sudah ada pengalaman. Kalau kita dulu kan takut-takut dan mungkin sarananya belum banyak. Ya. Yang kedua, yang kita bisa mulai sekarang dan kecil itu apa ya? Misalnya kecil, pengertian saya kecil relatif memang. Pengertian kecil adalah misalnya kita mau membeli rumah, nggak mungkin kan kita nabung dulu 10 tahun baru nanti beli rumah. Rumah nggak tahu kemana tahu tuh harganya. Iya kan? Makin mahal ya. Makin mahal. Nah, betul. jadi KPR misalnya itu adalah suatu bentuk investasi juga yang harus dipikirkan gitu ya. Selain dari investasi finansial. Nah, oke, kalau investasi finansial yang lain apa? Ini bisa ke saham. Ya toh. Tapi saham itu macam-macam tujuannya. Bisa trading, bisa quote-unquote nabung saham, gitu ya. Kalau nabung saham tentu tujuannya jangka panjang, nah itu lebih ke investasi. Kalau saham-saham tertentu yang sifatnya fluktuatif, mungkin untuk trading. Nah ini tergantung apakah si milenial ini memiliki waktu untuk masuk ke situ. Sebab kalau belum punya waktunya, belum punya knowledge-nya, tentu akan kesulitan untuk bisa ngikutin itu. Mendingan nabung aja konsepnya berarti. Iya. Nabung saham gitu ya, jangan sebagai trader gitu ya. Betul. Gini deh, kalau saya sederhanakan itu begini. Kita ini milenial maupun sampai kita itu punya income. Oke. Yang paling umum sekarang ini aktif income. Aktif income apa? Ya kalau kita kerja. Kalau kita kerja kita dapat. Dokter kan juga kalau buka praktek ya dia dapat uang gitu ya. Kalau dia diem dapat uang nggak? Enggak mestinya ya. Meskipun dia jadi YouTuber juga harus kerja kan. Jadi YouTuber. Nah, itu aktif income. Nah, tapi nanti kan kita akan bergeser menjadi passive income. Semakin banyak passive income, aktifnya makin bisa dikurangi. Nah, tujuan nanti orang pensiun kan mempunyai passive income yang cukup untuk mendanai hidup kan. Ya. Setelah masa produktif itu udah nggak bekerja ya. Tidak bekerja atau mempercepat masa produktif itu berakhir. Ya. Ya kan? Jadi apa itu namanya? Pensiun dini. Pensiun dini, yes. Nah, itu bisa dilakukan dengan apa? Ya dengan memperkaya pengetahuan tentang investasi. Gitu. Investasi seperti apa yang saya tadi bilang macam-macam. Jadi dari yang sifatnya hanya satu capital gain, contohnya apa? Rumah. Bisa nggak rumah jadi produktif, jadi passive income? Bisa, dikontrakin, ya kan?
Kemudian yang menghasilkan cash flow, ya, menghasilkan cash flow bisa dari deposito, Ya. reksadana, obligasi, maupun sekarang yang tren sekarang P2P lending, Yes. ya kan, juga bisa menghasilkan. Kalau deposito itu kesannya kayak orang tua gitu. jadi kalau orang mungkin ada milenial mungkin lebih tertarik ke yang produk-produk yang lebih fusion gitu ya. Ya. Lebih kekinian gitu lah ya. Lebih ngetren gitu ya. Ini sekaligus sebetulnya nyindir nih Pak Ruby nih, karena memang pilihan-pilihan investasi di DPLK Indolife salah satunya yang paling laku itu adalah deposito. Tapi nggak bisa dihindari itu. Itu nggak bisa dihindari ya. Bisa dihindari karena kalau sudah berurusan dengan publik, keamanan adalah nomor satu. Betul. Mungkin ya, kalau kita udah cukup punya portfolio ya, mungkin dari 10% itu mencoba sesuatu yang quote-unquote rada challenging. Ada challenging, alright. Ya kan, high risk, high return. Ya. Ya kan, milenial itu kalau ditawarin nih, Anda mau pasti 10% tiap tahun, atau 30% nggak pasti ya, dapat 30% atau bisa nggak dapat. Mungkin dia pilih yang bisa 30%. Ya. Ya mendingan itu. Tapi kalau nggak dapat jadi 0 loh. Nggak dapat jadi tetap 100 saja, nggak 130. Mendingan itu.